usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pemilu sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Nah, ini soal sederhana saja. Sangat simpel saja jawabnya. Karena begitu masa Pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, Pak. Dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada. Pemerintahan tetap jalan. Bukan PJ, ASN yang setia dan loyal kepada Presiden. Tidak ada dari pihak terkait? Ada yang saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan kepada Presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang, ya, bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang, tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang? Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti sudah katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003? Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka? Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, saudara ahli mengatakan mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pemilu sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Lapangan menemukan bahwa pengalaman empirik selama ini PJ-PJ yang diangkat dengan loyalitas kepada pejabat yang mengangkat akan cenderung mengikuti arahan komando dari pejabat yang mengangkat. Nah, ketika dipusatkan pengangkatan pejabat di tangan Presiden, maka arahan itu bisa langsung dari Presiden. Walaupun ini dalam bahasa birokrasi bisa saja tidak harus pakai surat-surat. Saya sudah bilang tadi, dengan gerak-gerik body language saja, pernyataan-pernyataan di depan publik, ya, itu PJ itu sudah tahu, kedip mata aja sudah tahu. Saya pernah menjadi PJ yang mulia, PJ Gubernur di Riau 2013-2014. Jadi pernah dikedipin juga barangkali ya waktu itu. Tapi saya nggak bergeming. Sebetulnya terlibatkan dalam proses kampanye tidak netral kepada daerah, dalam hal ini PJ bisa melarang. Bahkan di Undang-Undang Desa nomor 6 2014 dia bisa memberi teguran 1 kali, 2 kali, dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa, dan itu tidak satu pun yang dilakukan. Dan gubernur yang melakukan itu melarang kepala desa yang berangkat ke Jakarta demo itu atau ikut gerakan-gerakan pertemuan itu hanya Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur DIY, hanya beliau. Yang lain saya tidak menemukan. Kewenangan pengangkatan PJ itu ke tangan Presiden. Nah, yang kedua adalah semula dibagi Bupati Wali Kota, pengangkatan PJ-nya prosesnya cukup di Kemendagri, itu bisa terjadi mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri menyangkut perubahan undang-undang desa. Undang-Undang Desa nomor 6 2014. Jadi mereka ingin transaksi kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian M dari 1 M. Nah, itu mereka akan
ikutlah memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan-kemenangan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ada kemungkinan begitu, seperti terbukti dari pertemuan-pertemuan yang digalang, antara lain menghadirkan paslon 02 ya, saudara calon wapresnya Pak Gibran waktu itu. Berikutnya untuk Prof. Yusril, yang pertama tadi masa perpanjangan kepala daerah, apakah hanya presiden saja yang ditimpakan persoalannya? Kenapa juga tidak DPR juga ikut gitu ya melakukan rencana perubahan? Nah, hemat kami DPR memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang-undang, tetapi dalam hal pemilu, ya dalam hal pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan keadaan itu adalah pemerintah. Ya, data, kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan, pemerintah lebih tahu daripada kawan-kawan di DPR. Nah, sebagai presiden, sebagai satu lagi ada alasan saya, presiden sebagai policy maker in chief, dia bertanggung jawab. Karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat, bukan DPR. Nah, dengan demikian dia harus lebih dahulu melakukan prakasa itu. Mungkin dulu sudah pernah ada orang yang mengusulkan perpu saja, ya biar simpel. Terus DPR terlibat nanti, tapi tidak juga diambil oleh beliau. Yang kedua, soal bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi kebijakan itu betul jadi, ya, perpanjang masa jabatan. Nasib Gubernur Anies yang akan maju pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju pilpres. Nah, ini soal sederhana saja, sangat simpel saya jawabnya. Karena begitu masa pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada, pemerintahan tetap jalan, bukan PJ ASN yang setia dan loyal kepada presiden.